Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu masalah mengenai kesehatan reproduksi tentang HIV atau AIDS. Ya, di sini definisi HIV atau AIDS. Apa sih itu HIV? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, ada penyebabnya. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Di sini ada faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain yang pertama yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, penggunaan narkotika suntik. Yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan menggunakan narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang yang tersebut terinfeksi. Tahap pertama yaitu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, mengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah infeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga, timbulnya demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Yang kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Yang tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS, demam terus-menerus, lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap hari. Yang keempat itu ada diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain yang pertama ada tes antibodi, yang kedua ada tes antigen, yang ketiga ada hitung sel CD4, yang keempat ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA, yang kelima ada tes resistensi atau kekebalan. Adapun pengobatan HIV dan AIDS, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan dirinya untuk mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain yaitu ada antrefeneri, efavirenz, lamivudin, zidovum, dan juga nevirapine. Nih, ada komplikasi HIV dan AIDS. Komplikasi HIV dan AIDS terinfeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Adapun komplikasinya yang bisa terjadi adalah yang pertama ada pneumocystis pneumonia, yang kedua ada candidiasis, yang ketiga ada tuberkulosis, yang keempat ada cytomegalovirus, yang kelima ada meningitis cryptococcosis, yang keenam ada toxoplasmosis, yang ketujuh ada limfoma. Adapun pencegahannya,
Yang pertama yaitu menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, menghindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang keenam, jika menduga baru terinfeksi atau tertularnya virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post-exposure prophylaxis yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.